Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa, masih belajar bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran tematik, yaitu tema 4, khusus muatan pelajaran SBDP KD 3.1, KD 3.2, dan KD 3.3. Untuk itu kalian persiapkan diri, siapkan buku tematiknya, alat tulis yang diperlukan, dan jangan lupa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran ini, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik anak-anak yang terkasih, mari kita mulai pembelajarannya, dimulai dengan SBDP 3.1. Materinya tentang cergam. Apa itu cergam anak-anak? Cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Itulah yang dimaksud dengan cerita bergambar. Nah, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan dan diperhatikan dalam membuat gambar cerita? Yang pertama adalah tentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat. Kita berpikir dulu tentang gagasan atau tema. Misalkan temanya tentang kehidupan di pasar misalkan, atau temanya tentang lomba maraton, bisa saja ya. Yang kedua, tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Kemudian yang ketiga, buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian masing-masing bisa dikembangkan. Dan langkah yang keempat, mulai menggambar sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat. Nah, perlu diperhatikan sebelum menggambar, menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan dulu. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Yang kedua, membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Kemudian yang berikutnya adalah menyempurnakan sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Persiapkan alatnya dulu, kemudian bahannya apa, kemudian buatlah sketsa. Setelah dibuat sketsa, sempurnakan sketsa itu menjadi gambar cerita berdasarkan tema yang telah ditentukan. Anak-anakku yang terkasih, mari kita lanjut ke SBDP 3.2 tentang tangga nada. Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, seperti itu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu berjenjang. Nah, tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu ciri-ciri dari tangga nada tersebut. Ciri tangga nada mayor adalah bersemangat. Yang kedua, riang gembira. 3, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Kemudian mempunyai interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, contoh lagu tanda bertangga nada mayor antara lain maju tak gentar, kan semangat. Maju tak gentar, begitu ya. Itu semangat. Kemudian halo halo Bandung. Halo halo Bandung, ibu kota periangan. Semangat.
dan Garuda Pancasila, ya kalian sudah kenal lagunya. Nah, lagu-lagu yang bersemangat, riang gembira itu termasuk tangga nada mayor. Kemudian kebalikannya, ciri tangga nada minor. Yang pertama adalah kurang bersemangat. Yang kedua, bersifat sedih. Dan yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Nah, intervalnya bagaimana? 1,5, 1,5, 1,1. Ya. Nah, contohnya apa saja? Yang kita kenal misalkan gugur bunga. Itu lambat sekali, kurang bersemangat. Satu nusa satu bangsa. Syukur Tuhan, ya. Nah, contoh lagu anak-anak yang bertangga nada mayor sebagai berikut. Mayor itu semangat, ya. Riang gembira. Lagu cicak, cicak, cicak di dinding seperti itu. Yang kedua, pamanku datang, bintang kejora, pelangi, bintang kecil, ya. Nah, kemudian tangga nada minor menggunakan tanda mula yang sama dengan tanda nada mayor, yaitu C. Tanda mula tangga nada minor. Tangga mula yang sesuai dengan pola interval suatu tangga nada minor alami dianggap sebagai tanda mula untuk tangga nada minor tersebut. Tangga nada mayor dan minor yang memiliki tangga nada mula sama disebut sebagai relatif. Jadi, tangga nada C mayor merupakan mayor relatif dari tangga nada A minor, dan tangga nada C minor adalah minor relatif dari tangga nada A mayor. Tangga nada mayor relatif dari suatu tangga nada minor ditentukan dengan menaikkan nada tonika tangga nada minor tersebut sebanyak satu nada dan satu seminada 3,5 langkah, yaitu dengan interval third minor. Jika tanda mula suatu tangga nada misalkan G mayor terdiri atas satu kres, maka tangga nada minor relatifnya E minor juga memiliki satu kres sebagai tanda mula. Anak yang terkasih, kita lanjutkan dengan pembelajaran SBDP 3.3. Nah, di samping ini ada tari-tari yang gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Ya. Nah, yang pertama, nama properti tari yang digunakan adalah pada gambar 1 adalah kipas. Kemudian nama properti tari pada gambar 2 adalah pedang. Dan yang ketiga, nama properti tari pada gambar ketiga itu busur dan anak panah. Kita berbicara tentang properti tari. Properti tari adalah alat yang dibutuhkan dan digunakan dalam suatu tarian untuk menambah nilai keindahan sekaligus sebagai media penyampaian pesan tarian. Properti dapat terbuat dari kain, kayu, besi, plastik, tembaga, atau kulit. Properti ada juga yang merupakan bagian dari busana dan aksesoris seperti selendang, panah, dan keris. Nah, benda yang dapat digunakan untuk melakukan gerak tari sebagai berikut. Yang pertama, kipas, kemudian topeng, selendang, payung, kuda lumping, piring, boneka, keris, sapu tangan, dan tombak. Nah, di samping ini ada gerak 1. Nah, kira-kira properti yang digunakan adalah apa? Ya, betul. Properti yang digunakan adalah selendang. Kemudian di situ ada gambar gerak 2. Properti yang digunakan adalah busur panah. Jadi properti tari yang dipakai oleh penari untuk melakukan gerak tari. Pemilihan properti tari lebih baik disesuaikan dengan karya tari yang dibuat. Sebagai contoh, tari dengan bertema pejuang mungkin dapat dipilih properti berupa tongkat, tombak, gada, gendewa, dan panah, serta pedang-pedangan. Tari bertema kegembiraan mungkin dapat dipilih kipas, selendang, dan sapu tangan. Penggunaan properti tari ditujukan untuk memberikan keindahan
sekaligus sebagai media untuk penyampaian makna suatu tarian. Properti tari beragam jenisnya, misalkan selendang, kipas, payung, topeng, lilin, piring, tombak, mandau, atau senjata tradisional lainnya. Masing-masing tari tradisional Indonesia memiliki properti sendiri. Berikut merupakan tarian daerah yang menggunakan properti. Di sini ada tabel nama karya tari, kemudian daerah asalnya, kemudian properti yang digunakan. Yang pertama, tari piring yang berasal dari Sumatera Barat menggunakan properti piring. Yang kedua, ada tari lilin yang berasal dari Sumatera Barat yang menggunakan properti piring dan lilin. Yang ketiga, tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat, properti yang digunakan adalah selendang. Yang keempat, tari topeng yang berasal dari daerah Cirebon, properti yang digunakan adalah topeng. Kemudian yang kelima, ada tari bondan yang berasal dari Jawa Tengah, properti yang digunakan payung, boneka, dan kendil. Dan yang keenam, tari remong Jawa Timur, properti yang digunakan adalah selendang. Kemudian yang ketujuh, ada tali pendet yang berasal dari Bali, properti yang digunakan adalah bokor berisi bunga. Dan yang terakhir, ada tari legong yang berasal dari Bali, properti yang digunakan adalah kipas. Baik anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran SBDP hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian, menambah ilmu kalian, dan apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.